Haleluya. Shalom Lojur. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama nyatakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Oh, 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 oh. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Oh, 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 oh. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, mari sama-sama angkat tanganmu. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari nyatakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kembali lagi kita ibadah di live streamingnya Lojur. Mari sama-sama siapkan hati kita, teman-teman. Kita berikan penyembahan, kita berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Mari sama-sama siapkan hati kita. Saya persilakan kepada semua teman-teman untuk lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Mari minta ampun, minta perkenanannya, agar malam hari ini pujian penyembahan kita boleh senangkan hati Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan, biar Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa Tuhan tetap memenuhi setiap kehidupan kami. Satukan hati kami, satukan jiwa dan roh kami, untuk sama-sama kami menaikkan pujian syukur kami, sembah kami di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus, bahwa kami semakin dekat dengan Engkau. Ajari kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka hati kita lebih lagi. Dan kami nyatakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, oh, setiap kataku, Kau pun menunggu.
abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, amin, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yes. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari lebih lagi kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bila doa kami menjadi pujian yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Yes. Tak kusangka ku temukan, amin, satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama angkat tangan kita, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, amin, dalam hidupku. Mari lebih lagi memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku. Yes. Kami bawa sembah kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Yes. Terima kasih hadirmu dalam hidupku. Biar teman-teman saja nyatakan pujian ini, memandang oh. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau kejar hadir-Mu dalam hidup kami. Yes. Ini doa yang kami bawa dalam pujian kami Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Amin. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sama-sama teman-teman, sama-sama angkat tangan kita, yes. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, amin, di dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Terima kasih Yesus sudah menjadi teladan dalam hidup kami, yes. Membawa sembah, membawa sembahku, amin, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sama-sama sembah, berikan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama teman-teman, dimanapun kita berada saat ini, sembah Dia, puji Dia, muliakan Tuhan, sebab Dialah yang kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajari kami lebih lagi menyenangkan-Mu, Tuhan.
Mari sama-sama kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, mari sama-sama angkat tangan kita di hadapannya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mari pandang wajahnya. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari satukan hati, yes. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, yes. Terima kasih Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan dan senangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Keberkati hamba-Mu. Biarlah apapun yang ditaburkan hamba-Mu malam hari ini, itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang kita sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom, anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kalian saat ini berada, Bapak percaya bahwa kalian tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian tadi sudah dipimpin oleh worship leader, oleh singer, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, ini waktunya sebentar lagi kalian akan mendengar kebenaran firman Tuhan.
kebenaran yang akan membawa kalian kepada satu penghidupan, satu masa depan, satu hal yang baik untuk kalian menjalani aktivitas di dalam komunitas kalian, komunitas anak muda. Oleh karena itu, mari kalian siapkan hatimu, pikiranmu, telingamu buka-buka, lebar-lebar, dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua sama-sama fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil pada malam hari ini, kita akan baca bersama-sama dari Amsal. Mari kalian siapkan terlebih dahulu Alkitab kalian. Setelah itu buka di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kalian sebagai anak-anak muda di dalam membangun satu hubungan, membangun satu pertemanan dengan teman-teman kalian. Jadi dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana kalian berteman, bagaimana kalian bergaul dengan komunitas kalian. Mari kita akan lebih dalam lagi untuk mempelajari, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Anak-anakku semuanya, ada satu ungkapan yang mengatakan, dengan siapa kita bergaul, demikianlah kita jadinya. Ungkapan ini mengingatkan untuk supaya kalian berhati-hati di dalam bergaul. Dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bergaul, disitulah kalian akan menjadi seseorang. Kalian bergaul dengan orang-orang yang sabar, kalian juga akan menjadi sabar. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang mungkin mudah emosi, maka engkau pun juga akan gampang emosi. Kenapa? Karena komunitas yang engkau bangun itu, komunitas yang engkau ada di dalamnya itu akan mempengaruhi bagaimana engkau bergaul. Oleh karena itu, hati-hati di dalam berteman atau bergaul. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan manusia itu supaya ada hubungan antara Allah dengan manusia. Ada komunikasi antara Allah dengan manusia. Kita manusia dimanapun berada pasti perlu untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup seorang diri. Oleh karena itu juga Allah menciptakan Hawa sebagai teman di dalam mendampingi Adam. Kita manusia juga sama, nggak bisa hidup seorang diri. Kita perlu yang namanya teman. Oleh karena itu, di dalam membangun satu pertemanan, satu pergaulan, maka harus hati-hati. Semua kelompok umur, semua usia perlu yang namanya komunitas. Engkau anak-anak muda juga punya komunitas. Di gereja kita ada komunitas yang namanya Lojur. Ada Grow Generation. Ada yang namanya Cool. Bahkan engkau di sekolah, engkau di kampus, engkau dimanapun berada, engkau juga punya komunitas. Oleh karena itu anak-anakku, nasihat atau ungkapan yang tadi kita baca, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dengan siapa engkau bergaul, itulah yang akan menentukan dirimu. Artinya, setiap kita, setiap orang, kalian semuanya diberikan kemampuan, diberikan kepekaan untuk memilih orang yang dapat dijadikan teman, bahkan sahabat. Cek dan recheck dalam kehidupanmu, dalam pergaulanmu. Adakah teman yang kurang baik untuk dijadikan teman?
Introspeksi, renungkan supaya hidupmu menjadi baik untuk masa depanmu. Anak-anakku semuanya, tadi dikatakan setiap kita manusia diberikan kemampuan, diberikan kepekaan untuk kita memilih teman. Oleh karena itu, mari, kemampuan dan kepekaan yang kau miliki itu diperoleh dari mana? Yang pertama, perhatikan, yang pertama, kemampuan dan kepekaan itu diperoleh karena engkau punya hubungan dengan Tuhan. Katakan, aku punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Camkan itu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, jangan engkau tertipu. Hati-hati, jangan engkau tertipu. Anak muda sering jatuh dalam hal ini. Seolah-olah mau membantu teman, seolah-olah mau menolong. Engkau sedang ada masalah, engkau sedang ada pergumulan, di sekolahmu engkau sedang punya masalah dengan teman, di keluarga mungkin sedang ada masalah. Kemudian kalian bercerita dengan temanmu dan temanmu punya maksud yang tidak baik, kemudian seolah-olah membantu, seolah-olah menolong. Padahal ada maksud tertentu untuk di kemudian harinya. Ada banyak anak-anak muda yang seperti ini. Di mana-mana dia sedang punya masalah, langsung kemudian dia minta tolong sama teman atau dia sharing sama teman, dia curhat sama teman. Namun ternyata sama temannya setelah ditolong sekali, dua kali, lama-lama dibawa pada satu kegiatan yang mungkin tidak baik, yang ke arah negatif dan akhirnya menghancurkan. Begitupun juga dengan kalian, hati-hati. Ada seseorang yang tadinya ditolong namun berujung pada tindakan yang negatif. Awalnya dibantu, tapi ujung-ujungnya akhirnya terkena pada narkoba. Oleh karena itu hati-hati. Masa depanmu masih panjang. Engkau masih punya perjalanan hidup yang begitu panjang. Terlebih untuk anak-anakku semuanya yang hari ini sudah ada di kelas 6 maupun ada di kelas 9, yang dalam bulan depan, bulan Juni atau bulan Juli akan masuk pada satu komunitas yang baru, akan masuk pada satu tingkatan yang baru di era pendidikannya kalian, kelas 7 dan kelas 10. Tentunya pasti di sekolah yang baru, punya teman yang baru. Waktunya kalian untuk coba menilai, memilih mana teman yang sekiranya bisa diajak untuk menjadi seorang sahabat. Karena seorang teman itu umurnya biasanya pendek. Tapi kalau seorang sahabat, kalian akan punya hubungan, punya komunikasi yang panjang, bahkan sampai nanti kalian berumah tangga. Oleh karena itu, hati-hati di dalam bergaul. Kemampuan dan kepekaan yang kalian miliki, yang pertama tadi diperoleh karena hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, perhatikan, yang kedua, diperoleh dari mana? Dari orang tua. Kalau saat ini orang tuamu ada di sebelahmu, bilang sama orang tuamu, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, sudah mengajari aku untuk aku punya kemampuan dan kepekaan memilih seorang teman. Ya, kemampuan dan kepekaan untuk engkau memilih seorang teman, seorang sahabat itu diperoleh dari orang tua. Kadangkala anak-anak menganggap orang tua itu terlalu kepo. Anak-anak menganggap orang tua itu terlalu mau campur di dalam urusannya. Jangan salahkan orang tua, karena orang tua lakukan itu demi kebaikanmu. Orang tua lakukan itu karena demi masa depanmu. Ingat, di
Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tua dipakai oleh Allah untuk menghindarkan supaya engkau tidak masuk dalam pergaulan yang salah. Orang tua dipakai oleh Allah untuk supaya engkau punya masa depan yang baik. Oleh karena itu, jangan pernah engkau marah ketika orang tuamu minta password Facebookmu. Jangan engkau marah ketika orang tuamu ingin ngecek HP-mu. Jangan pernah engkau marah ketika orang tua ingin lihat apa yang engkau tulis dalam Instagrammu. Semua karena demi kebaikanmu. Supaya apa? Supaya engkau terhindar dari pergaulan, dari pertemanan yang membawa kamu pada hal yang negatif. Ada banyak orang tua yang ingin lihat tapi dilarang oleh anaknya. Ada banyak orang tua yang ingin melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di laptopnya, di handphonenya, tapi malah dimarahi, nggak dikasih passwordnya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ketika orang tuamu minta password untuk ngecek, berikan sebagai bukti bahwa engkau benar-benar anak Tuhan yang bertanggung jawab. Anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam kekudusan. Saya juga sering lakukan itu terhadap anak-anak saya. Tanpa pengetahuan mereka, saya ambil handphone, saya kumpulkan, saya lihat, dan mereka serahkan. Dan ini menjadi satu kebiasaan yang baik untuk menghindarkan anak-anak dari tulisan-tulisan, dari konten-konten yang mengarah kepada hal yang negatif. Ingat, jangan pernah kecewa, marah, atau benci sama orang tuamu ketika mereka minta password akun sosial media yang engkau miliki. Kemampuan dan kepekaan yang kalian peroleh, yang pertama tadi oleh karena kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua melalui orang tua. Dan yang tiga yaitu melalui komunitas tubuh Kristus. Kalian anak-anakku punya komunitas yang luar biasa, yaitu Lojur yang ada di gereja kita. Bagaimana mereka punya program yang luar biasa, ada kul, bahkan kulnya pun juga dipisahkan antara pria dengan wanita, supaya dalam pembahasan itu bisa boleh menjadi matang, menjadi maksimal, karena dipisahkan untuk yang pria dan wanita sendiri. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang belum datang kul di Lojur? Siapa di antara kalian yang waktu bulan-bulan lalu datang dalam ibadah youth setiap hari Sabtu? Ya, mungkin ada sebagian dari kalian mengangkat tangan, saya Pak. Mungkin ada di antara sebagian yang berkata, ya saya belum. Baru saya mengerti ternyata ibadah itu penting karena kita melalui online seperti ini. Tapi pastikan ketika nanti kita boleh bisa beribadah kembali di gereja, saya minta, saya berharap kalian hadir dalam setiap hari Sabtu dalam ibadah youth. Kenapa harus hadir? Karena di situ kita saling menguatkan, kita bisa sharing, kita bisa saling menolong, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Engkau di situ bisa belajar untuk melayani, engkau di situ belajar berdoa, engkau di situ bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Di sana ada kakak-kakakmu yang akan membantu, yang akan mementormu. Kenapa dikatakan seperti itu? Mari kita buka dalam Ibrani 10 ayat 25. Di dalam ayat itu dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selama ini engkau punya masalah di kelasmu, di dalam komunitasmu, engkau cerita kepada temanmu yang akhirnya mereka gak bisa memberikan jalan keluar. Dan engkau akhirnya frustasi, engkau akhirnya kecewa, engkau akhirnya sakit hati, engkau akhirnya mau menyimpan masalahmu sendiri. Tapi ketika engkau punya masalah dan engkau datang ke gereja, ketika engkau punya masalah dan engkau datang kepada mentor, pada kakak-kakak yang ada di gereja, engkau akan didoakan, engkau akan dibantu, engkau akan ditolong.
untuk memberikan jalan keluar. Mereka kadang-kala juga menceritakan kepada Bapak, Pak, ini ada masalah, Pak, ada pergumulan seperti ini, mari kita doakan. Jangan pernah takut untuk nanti masalahku diceritakan pada banyak orang. Semuanya sudah diajari bagaimana caranya untuk menyimpan satu rahasia ketika ada yang curhat. Di dalam tubuh Kristus kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menolong. Di situ dikatakan kita bisa saling menasehati. Ketika engkau punya masalah, pastikan engkau punya mentor. Pastikan engkau punya kakak rohani. Ceritakan sama kakak rohanimu supaya engkau dapat jalan keluar oleh karena pertolongan Tuhan melalui mentor, melalui kakak rohanimu. Anak-anakku semuanya, dari dini pastikan kalian sudah punya satu mentor, satu kakak rohani yang akan membimbing, yang akan membantu, yang akan mendoakan. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya pergumulan, entah itu di keluargamu, entah itu di sekolahmu, entah itu di komunitasmu, entah itu dimanapun engkau berada. Pastikan engkau punya kakak rohani, engkau punya mentor yang membantu, yang mengarahkan engkau untuk bersama-sama bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Kristus. Supaya engkau mengetahui bahwa kebenaran-kebenaran itu bisa dinyatakan dalam kehidupanmu. Karena kakak-kakak rohani semuanya pun juga dapat hal yang sama dari kakak-kakak mereka, dari mentor-mentor mereka. Dan mereka pun juga mendapat hal yang sama, di mana Bapak juga mementor mereka, menasehati mereka, dan mereka juga salurkan, bagikan, mereka juga impartasikan kepada kalian. Sehingga semuanya kita dapat menjadi penuai berkarakter murid. Sehingga engkau menjadi anak-anak muda yang siap menuai, anak-anak muda yang siap menginjil, anak-anak muda yang siap menjadi berkat, anak-anak muda yang siap menjadi teladan bagi kebenaran firman Tuhan, bagi anak-anak muda, bagi generasimu, dimanapun engkau berada, yang mau katakan amin. Karena ini waktunya engkau bertumbuh, ini waktunya engkau memulai. Dari mana? Dari dirimu sendiri. Memang mungkin ada yang mengatakan itu semua tergantung orangnya. Iya, saya mau kalian orangnya yang memulai terlebih dahulu untuk merubah, untuk adakan perubahan, untuk adakan sesuatu yang baik, yang positif melalui diri kalian, untuk komunitas, untuk lingkungan, untuk gerejamu, bahkan untuk masa depanmu, untuk masa depan generasi-generasimu yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Sebagai bagian akhir dari renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ada dua hal yang menjadi alat untuk kalian mengintrospeksi diri kalian. Ada dua pertanyaan yang perlu kalian renungkan. Catat baik-baik. Kalau perlu nanti pertanyaan ini diulang kembali supaya kalian catat untuk renungkan, doakan, dan kalian lakukan. Yang pertama, bagaimana kualitas pergaulan yang kalian lakukan, yang kalian alami saat ini? Bagaimana kualitasnya? Kalian sendiri yang mengerti, kalian sendiri yang bisa menentukan. Biar pertanyaan ini membantu mengarahkan supaya kalian punya perenungan yang baik. Bagaimana kualitas pergaulan kalian saat ini? Yang kedua, yang menjadi bahan refleksi diri kalian, menjadi bahan perenungan kalian, apakah saat ini saya berada di tengah-tengah pergaulan yang membuat saya bertumbuh kepada Kristus atau sebaliknya? Bapak nggak ngerti, teman-teman semua juga nggak ngerti, yang ngerti siapa? Kalian. Bagaimana kalian pergaulannya saat ini? Apakah ada di tengah-tengah pergaulan yang membuat kalian bertumbuh atau sebaliknya? Biar menjadi dua pertanyaan ini menjadi satu bahan perenungan, satu bahan untuk refleksi diri kalian, untuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang anak muda yang diberkati, seorang anak muda yang menjadi teladan bagi teman-temannya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys. Pengumuman Youth NGC Lojur 16 Mei 2020. Yang pertama, jadwal ibadah online GBI Anugerah. Ibadah umum setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah GG setiap hari Minggu jam 12 siang. Ibadah Youth NGC Lojur setiap hari Sabtu jam 7 malam. Semua ibadah dapat disaksikan di channel YouTube GBI Anugerah Gria Asri 2. Setiap hari Senin ada cool online jam 7 malam. Buat yang ingin ikut cool, bisa menghubungi Kak Vivi dan Kak Daniel. Yang ketiga, jangan ketinggalan ada live streaming Instagram bareng Bang Niko hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap semangat. Jesus bless you. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan naikkan setiap pokok-pokok doa kita. Mari sama-sama kita rendah
merendahkan hati kita lebih lagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan tapi selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Malam hari ini kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Sebelumnya ampuni kami, sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Bila gereja ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan, gereja ini boleh menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami, bahkan lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Iwan beserta ibu dan anak-anak. Kami percaya keluarga ini menjadi keluarga teladan bagi kami semua, keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan seluruh wakil gembala, bahkan staf-staf gembala, bahkan semua seluruh pengerja dan jemaat GBI Gria Seri 2, kami percaya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami percaya juga penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Di dalam nama Yesus kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ambil alih semuanya. Dan kami percaya COVID-19 yang sedang terjadi sampai saat ini, bahkan PSBB yang boleh berjalan juga sampai saat ini, kami percaya itu tidak menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan setiap hari memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan segera selesaikan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati Indonesia lebih lagi. Bahkan tingkat kematian semakin rendah dan tingkat kesembuhan semakin tinggi. Karena kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tenaga medis, bahkan para dokter. Kami percaya juga kekuatan kesehatan menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk komunitas kami di tempat ini, Youth NDG Silojur. Kami percaya kiranya dimanapun kami berada saat ini, tetap Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Nya Tuhan. Kami boleh tetap rukun bahkan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya juga penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Dan inilah ibadah youth kami. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan lancar semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami satukan hati kami, dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.